Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika siswa-siswi kelas 9. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang bentuk pangkat ya. Perpangkatan dan bentuk akar yang sudah dibahas pekan lalu. Pekan lalu sudah pernah bahas tentang bentuk pangkat bulat positif, negatif, nol, bahkan pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar mengenai notasi ilmiah. Nah, apa itu notasi ilmiah? Ya. Nah, kita harus tahu nih, ya. Nah, notasi ilmiah itu adalah bentuk baku, ya. Kayak gimana bentuk bakunya? Nah, bentuk bakunya itu A dikali 10 pangkat N. Ya, ini bentuk baku dalam bilangan, ya. Di sini ada bentuk pangkatnya ya, 10 pangkat N. Nah, ini basisnya 10, pangkatnya N. Dan ada pengali, ya, pengalinya yaitu A. Nah, dalam membentuk notasi ilmiah dari suatu bentuk biasa ya, bilangan biasa, ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan, ya. Nah, sebuah bilangan dikatakan tertulis dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku jika, nah, yang pertama, faktor pengalinya atau A-nya ini berada di antara lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10, yaitu faktor pengali A-nya. Oke, jadi bahasa gampangnya A-nya ini harus satuan ya. Nggak boleh puluhan, ratusan, ribuan, bahkan desimal nggak boleh. Harus satuan. Kalau ada angka di belakang desimalnya ya silakan, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, basis dari bentuk perpangkatan adalah 10. Ya, basisnya 10 dan memiliki pangkat n bilangan bulat. Ya, pangkatnya bilangan bulat. Berarti bisa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif ya. Boleh. Nah, yang ketiga nih. Ini tekniknya nih. Bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10, ya, lebih besar atau sama dengan 10 berarti misalnya 10, 100, 1000, terus sejuta. Gunakan pangkat positif. Ya, gunakan pangkat positif. Ya, ketika kalian memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, supaya apa nih? Mindahin titik desimal ke kiri supaya terbentuk notasi ilmiah, ya. Nah, langkah berikutnya, ini kasus yang kedua ya. Kalau bilangan antara 0 dan 1 berarti desimal ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,002, 0,00005 ya, banyak nolnya. Nah, maka gunakan sebuah pangkat negatif. Ya, ketika kalian memindahkan titik desimal ke kanan. Nah, ini kebalikan ya. Pangkatnya negatif dan pindahkan ke kanan. Kalau lebih besar dari atau sama dengan 10, pangkatnya harus positif dan titik desimalnya pindahkan ke kiri. Oke. Nah, kayak gimana sih? Nah, langsung aja ke contoh nih. Nah, notasi ilmiah dari 24 juta. 24 juta ini nolnya ada berapa? Ya, ada 6 ya. Nah, dibuat notasi ilmiah menjadi 2,4 kali 10 pangkat 7. Loh, ini 7 dari mana nih? Ya, padahal di sini nolnya cuma 6. Nah, gimana tuh? Ya. Dan ternyata 7 ini bukan dilihat dari nolnya, tapi dilihat dari perpindahan titik desimal. Oke. Nah, yang pertama ini kita masukkan ke kategori pertama yaitu bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Maka pangkatnya positif, benar ya? Pangkatnya 7, positif. Dan dipindahkan desimal ke kiri, ya. Pindahnya coba lihat. Ini desimal tadinya ada di ujung, cuma nggak ditulis aja nih. Ya, kosong ini ya. Ini artinya ada desimalnya. Kalau dipindah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pindahnya 7 ya, ke kiri 7. Maka menjadi 2,4 kali 10 pangkat 7. Ya, jadi bukan dilihat dari jumlah nolnya ya. Ya, tapi dilihat dari perpindahannya. Ingat, perpindahannya. Contoh yang kedua, notasi ilmiah dari 0,00000678 ya. Nah, ini dipindahkannya kemana nih? Nah, pindahkannya ke kanan ya menjadi 6,8. Nah, ini pembulatan. Ya, tadinya 6,78 ya, dibulatkan ke atas jadi 6,8 dikali 10 pangkat min 5. Dari mana min 5? Kenapa min? Nah, kenapa min? Karena titik desimalnya pindah ke kanan. Oke, pangkatnya negatif. Dan kenapa min 5? Nah, kita lihat perpindahannya ada berapa. Bukan dilihat dari nolnya ya.
Kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pindahnya 5. 5 langkah. Ya, jadi 6,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu adalah bentuk bakunya. Ya, bisa dilihat ya, A-nya itu. A-nya bilangan yang lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Nih, 6, 2 itu A-nya. Komanya mah nggak apa-apa, biarin aja. Cukup ditulis. Dan pangkatnya basis 10 pangkat bilangan bulat. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, dalam notasi ilmiah kita harus ingat juga tentang aturan pembulatan ya. Jika pembulatan bilangan dilakukan sampai satu tempat desimal, ini artinya satu angka di belakang koma, maka perhatikan angka desimal yang kedua. Oke. Nah, jika pembulatan bilangan dilakukan sampai 2 tempat desimal, maka perhatikan angka desimal yang ketiga dan seterusnya. Nah, gimana harus diperhatikan? Nah, perhatikan ini. Jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, ya, lebih dari atau sama dengan 5, maka tambahkan angka yang berada di depannya dengan 1. Ya, tambahkan di depannya 1. Nah, kalau yang dibulatkannya kurang dari 5, ya, berarti 4, 3, 2, 1, maka angka yang berada di depannya tetap, ya, tidak bertambah apapun. Oke, ini aturan pembulatan di matematika. Contoh, nah ini ada 2 soal. 0,00002344 ya, dan 0,00158. Coba yang A dulu ya. Ini coba kita bulatkan jadi 2 desimal ya, 2 angka di belakang koma. Nah, komanya kan harus digeser ke kanan ya. Gesernya di sini, dia harus jadi 2, sekian. Ingat aturan notasi ilmiah. Maka yang angka terakhir ini, yang 4 ini harus kita bulatkan nih ke depan. Ya, dan ingat 4 ini kurang dari 5. Ya, kurang dari 5. Maka angka yang berada di depannya tetap. Ya, menjadi 0,00000234 tuh. 4 yang ini tetap. Ya, nggak ditambah 1. Nah, lalu ingat aturan notasi ilmiah, kalau geser ke kanan, pangkatnya apa? Ya, kita lihat dulu gesernya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, geser 6 langkah ke kanan. Maka menjadi 2,34 dikali 10 pangkat negatif 6. Gitu ya. Ini kalau pembulatan 2 angka di belakang koma atau pembulatan 2 tempat desimal. Nah, gimana kalau 1 angka? Nah, coba lihat ini. 0,00158 ya, kita mau bikin jadi satu tempat desimal ya, atau 1 angka di belakang koma. Maka ingat komanya kan harus di belakang 1 ya, 1, sekian. Nah, 8 ini harus dibulatkan nih ke depan. Nah, 8 itu bilangan yang lebih dari 5. Ya, maka tambahkan angka yang berada di depannya. Ya, depannya kan 5. 5 tambah 1. Ya, jadi 0,0016. Gitu ya. Jadi tambah 1. Nah, lalu dibuatlah notasi ilmiahnya. Ingat, gesernya masih ke kanan juga nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 menjadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 3. Ingat ya, geser ke kanan pangkatnya negatif, geser ke kiri pangkatnya positif. Oke. Kalau masih bingung, diulang-ulang terus videonya ya sampai betul-betul paham. Nah, selanjutnya seperti biasa, ini ada latihan soal 1 sampai 5 pilihan ganda. Silakan kalian jawab ya. Ada yang merubah bentuk biasa jadi bentuk desimal ya, atau bentuk notasi ilmiahnya menjadi bentuk biasa ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, jawaban ini ABCD-nya aja kalian input seperti biasa di link yang sudah disediakan di Google Classroom. Oke, sampai situ. Kalau ada pertanyaan silakan kalian japri melalui WA ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.